Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Sahriza dengan stambuk 130-2013-0210, program studi teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Kali ini akan membawakan atau memaparkan hasil skripsi saya mengenai perancangan game survival sistem first person shooter menggunakan Unity 3D. Dan bisa dilihat sendiri, ini adalah tampilan Unity 3D-nya sendiri. Saya menggunakan Unity 3D 2019.4.0F1. Saya menggunakan aplikasi Blender untuk menciptakan atau membuat modeling 3D game ini. Bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh 3D-nya. Model-model 3D ini saya buatnya di program Blender, aplikasi pembuat 3D. Dan untuk texturingnya saya menggunakan Photoshop. Dalam perancangan ini saya menggunakan 3 scene dalam perancangan ini. Yang pertama adalah main menu scene, kedua ada scene loading, dan ketiga adalah gameplay scene-nya. Pertama saya akan menjelaskan scene main menunya. Dalam menu itu ada 3 prefab. Pertama itu ada main menu gamenya sendiri. Itu berisi panel-panel interface yang bisa dilihat sekarang, gambar, logo, dan pilihan menu. Itu adalah main menu game yang ada di prefab ini. Kemudian ada main camera. Main kamera adalah kamera yang menangkap, yang berfungsi untuk menampilkan seluruh game tersebut. Kemudian ada background musik yang akan menyala di belakang saat game pertama dinyalakan. Selanjutnya ada prefab untuk scene loading. Ketika pemilihan game dimulai, scene ini akan menyala dan akan memberikan beberapa tips saat game sedang berjalan. Di sini ada prefab loading game, termasuk background, latar belakang, interface UI yang dilihat sekarang. Kemudian ada kamera juga yang untuk menampilkan seluruh gambar loading. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang scene bagian gameplaynya. Bisa dilihat, ini adalah scene gameplay atau tempat di mana pemain akan bermain nantinya. Dan ini adalah pemetaan gamenya. Di samping sini ada beberapa prefab dengan beberapa option di sebelah kanan. Yang pertama ada prefab untuk pemainnya. Di sini ada beberapa opsinya, termasuk untuk suara, rigid body. Rigid body ini seperti gravitasi atau berat dari karakter tersebut ketika dimainkan dalam video game. Kemudian ada karakter controller yang berfungsi untuk mengatur kontrol karakternya. Kemudian ada prefab game UI. Ini adalah tampilan luar. Game UI adalah tampilan luar yang akan menampilkan hal-hal apa saja yang terdapat dalam layar UI atau interface yang ada pada game, seperti banyaknya darah pemain atau darah player yang akan muncul nantinya. Kemudian ada prefab level. Di sini adalah kumpulan 3D model dengan berbagai macam isi prefab di dalamnya, mulai dari environment-nya, yaitu background atau latar, ada objek-objek
yang bisa di showcase atau diperiksa dalam game, beberapa barang-barang, objek-objek event yang akan tertrigger ketika pemain menyentuhnya. Baiklah, kita langsung saja untuk memulai permainan dan menjelaskan sedikit tentang game after COVID ini. Ini adalah tampilan awal ketika game dinyalakan. Ini adalah scene main menu yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ada musik background yang bunyi di belakang layar. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama itu lanjutkan. Lanjutkan tidak bisa dipilih ketika kita baru pertama kali menyalakan game ini. Lalu ada mulai permainan. Di sini ketika kita memilih ini, permainan awal akan mulai dimainkan. Kemudian ada muat ulang game atau load game. Di sini kita akan memuat game yang dulunya pernah kita maini. Tapi sayangnya karena ini adalah pertama kali kita menjalankannya, jadi tidak ada menu game yang bisa dimuat. Kita pilih kembali. Kemudian ada pengaturan. Ini adalah pengaturan standar dari Unity ketika kita memakai Unity, tapi kita tetap bisa mengaturnya sesuai keinginannya kita. Kemudian ada tombol keluar. Kalau ketika kita memilihnya itu, game akan berhenti dan keluar. Baiklah, kita akan memulai permainan. Ketika kita memilih menu permainan, scene loading yang saya paparkan sebelumnya akan muncul dan memuat game. Di bagian bawah ada menu info yang bisa pemain baca sembari menunggu game memuat gameplay yang sebenarnya. Ketika loading atau scene loading telah selesai, dia akan memasuki scene ketiga atau scene gameplay. Di sini kita baru benar-benar memainkan game after COVID ini. FPS adalah kepanjangan dari first person shooter, artinya kita sebagai pemain utama dalam game ini. Jadi kita sebagai pandangan karakter utama dalam game tersebut. Di dalam gameplay, di stage pertama ini, kita akan menemukan beberapa barang atau item yang bisa kita periksa dengan tombol yang telah disediakan. Kita bisa memeriksa benda-benda dan kita bisa membacanya. Juga dengan yang lainnya, kita bisa membacanya dengan menekan tombol E dan meletakkannya kembali dengan tombol Q, atau memutarnya dengan menekan tombol mouse kiri. Ketika kita mengambil item, ada info yang memberitahukan kita bahwa item tersebut telah diambil. Begitu juga dengan item-item lainnya seperti center untuk menyalakan. Akan ada info yang memberitahukan kita untuk menekan tombol 1 jika ingin menyalakan senternya, dan menekan 1 kembali jika ingin mematikan. Ini adalah baterai untuk menambah daya senter, karena jika kita menyalakan senter, di bagian kiri bawah ada daya senter yang akan sedikit demi sedikit akan berkurang hingga cahaya senter akan mati. Kita akan lanjut ke scene selanjutnya. Untuk membuka pintu, kita menekan tombol E.
Di dekat pintu ada trigger yang tidak kasat mata dalam gameplay tapi terlihat saat editing. Ketika player menyentuhnya, trigger itu akan terpacu dan menjalankan misi, membuka misi yang telah kita beri. Di misi kali ini kita disuruh untuk mencuci tangan di wastafel dan menggunakan masker. Karena game ini adalah game survival dengan tema after covid, jadi sembari mengalahkan musuh dan bertahan hidup survival, kita juga diajarkan untuk bagaimana caranya bertahan hidup dari serangan pandemi covid dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Dalam sini ini juga ada beberapa pembelajaran yang bisa dilihat. Kita bisa melihat beberapa gambar cara mencuci tangan yang benar. Ada beberapa step yang bisa kita lihat. Kemudian ada video tape di mana kita bisa melihat cara mencuci tangan yang baik. Kita bisa menontonnya dan mempelajari cara mencuci tangan yang benar. Kita menjalankannya, masukkan kasetnya. Ini adalah tampilan persediaan atau isi tas pemain. Jadi benda yang kita ambil sebelumnya akan tersimpan di sini. Kita menyalakan televisi, kemudian tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah Kemudian dari misi tadi kita disuruh untuk mencuci tangan di wastafel. Sekali lagi, di depan wastafel ada trigger yang akan memancing sebuah misi baru setelah ini. Karena kita tidak bisa mencuci tangan tanpa menggunakan sabun. Jadi misi selanjutnya adalah kita harus mencari sabun di sekitar scene ini. Di sini juga ada beberapa benda yang tetap atau masih bisa dipelajari, dan kita bisa membacanya dan membaca infonya. Info-info yang disajikan ini adalah info-info mengenai COVID dan cara pencegahannya, juga info mengenai seputar hal-hal yang berhubungan dengan penyakit COVID ini. Di sini kita menemukan sabunnya, karena kita disuruh untuk mengambil 3, jadi kita akan ambil semuanya. Sekarang kita coba lagi. Setelah mencuci tangan, misi mengambil sabun dan mencuci tangan telah selesai. Sekarang kita menggunakan masker, berarti kita harus mencari masker lagi. Ini adalah masker, kita bisa memeriksanya dengan mencet Q atau langsung mengambilnya. Di sini juga ada info masalah seputar COVID dan cara dan macam-macam masker. Kemudian ada senjata untuk bertahan diri.
kita bisa menggunakannya dengan menekan tombol 2. Selanjutnya kita akan menuju ke scene atau stage terakhir. Sekali lagi, trigger yang tidak kasat akan terpacu ketika kita menyentuhnya, dan kita mempunyai misi baru yaitu mengalahkan musuh. Kita baru saja mengalahkan seorang musuh yang telah terinfeksi oleh COVID. Selanjutnya kita akan memasuki stage selanjutnya. Tapi karena kita terhalang sama dinding, kita akan harus menyelesaikan misi selanjutnya untuk membuka dinding tersebut. Pertama kita akan menonton video COVID. Ini adalah pencegahan COVID. Kita bisa menontonnya. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di Kita sebagian bisa besar menonton negara di dunia, dokumentasi tentang, termasuk Indonesia. Wajar penyebaran jika COVID. kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Kemudian kita akan mengambil hand sanitizer. Saat kita mengambil hand sanitizer, ada juga info cara menjaga diri agar tidak terkena dari COVID ini. Ada banyak informasi yang disajikan dalam game after COVID ini. Kita bisa membacanya dan mempelajarinya, tata cara menghindari virus COVID ini. Jadi sembari pemain memainkan game ini, mereka tidak secara langsung juga akan mempelajari hal-hal yang bisa mencegah mereka atau terhindar dari penyakit COVID ini. Di sini kita mendapatkan hand sanitizer. Dan ada info lainnya yang bisa dibaca. Secara otomatis dinding yang sebelumnya telah terbuka. Di dalam tas kita bisa menggunakan barang-barang yang kita ambil sebelumnya, seperti masker tadi. Kemudian ada hand sanitizer. Ketika kita menggunakannya, darah pemain akan bertambah. Yang sebelumnya tadi kurang karena diserang oleh musuh. Saat memakainya, ada beberapa pilihan yang itu menggunakan, menjatuhkan, atau memasukkannya ke dalam pintasan. Tekan E untuk memanjat dan spasi untuk lompat atau keluar dari tangga. Di sini kita harus menyeberang. Dan turun kembali. Kita menemukan peluru dan senjata untuk bertahan diri. Dan di atas ada info cara penggunaan senjata tersebut. Menekan tombol 3, klik kanan pada mouse untuk aim atau mengeker fokus ke senjata.
dan tombol kiri untuk menembak. Kita akan berhadapan dengan musuh lainnya. Di sini ada trigger scene atau cutscene tentang apa yang terjadi di depan pemain. Misinya adalah lari dan masuk ke dalam mobil dan berusaha kabur dari tempat ini. Sebelum itu kita harus menyelesaikan misi terakhir, yaitu mengalahkan musuh sebanyak 5. Kita telah mengalahkan 2. Tekan R untuk reload senjata. Dan misi telah selesai. Lalu di mobil akan ada tulisan masuk ke van untuk mengakhiri permainan. Setelah kita masuk ke van atau ke mobil, scene loading akan tampil kembali dan membawa kita ke menu utama setelah menekan tombol apapun di keyboard. Dan dengan itu berakhirlah gameplay yang after COVID ini dan menyelesaikan semua misi yang diberikan tersebut, yang telah diberikan tadi.